Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Ayu Siang kali ini kami awali dari Surabaya, Jawa Timur, di mana Bribtu FN, Poluan Polres Mojokerto Kota yang membakar suaminya hidup-hidup sesama anggota polisi, ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diduga kesal sebab korban gunakan uang belanja untuk judi online. Ditreskrim Polda Jawa Timur resmi menetapkan Bribtu FM Poluan Polres Mojokerto yang membakar hidup-hidup suaminya yang juga seorang anggota polisi Polres Jombang sebagai tersangka. Saat ini tersangka Bribtu FM menjalani pemeriksaan di Subdit Renakta Ditreskrim Polda Jatim. Pasca peristiwa pembakaran tersebut, Bribtu FM mengalami trauma yang mendalam. Dari hasil pemeriksaan, motif dilatar belakangi karena pelaku marah dan kesal terhadap korban yang menghabiskan uang belanja untuk menghidupi keluarga untuk bermain judi online. Ya, kemudian yang menjadi catatan dari peristiwa ini adalah yang pertama motif, ya rekan-rekan sekalian, bahwa motif daripada kejadian ini bahwa saudara almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya, ini dipakai untuk main judi online. Atas perbuatannya, Bribtu FN dikenakan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Usai diidentifikasi tim Inafis Polres Mojokerto Kota, korban tewas dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya. Sebelumnya, seorang polisi wanita nekat membakar suaminya di asrama polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, sang suami Bribka RDW anggota Polres Jombang mengalami luka bakar hingga 90% dan dibawa ke ICU Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto dan akhirnya meninggal dunia. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya pemirsa, hindarilah pemakaian perhiasan pada anak di bawah umur. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang anak 7 tahun jadi korban penjamretan kalung saat bermain sepeda di kampung padat penduduk. Penjamretan di jalan utama Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur terekam CCTV. Seorang anak perempuan 7 tahun jadi korban penjamretan saat bersepeda bersama temannya. Dari arah belakang, seorang pengendara motor menarik kalung yang dipakainya. Kerasnya tarikan membuat korban terjatuh dan pelaku langsung kabur. Beruntung korban tidak terluka dan kalung yang ternyata adalah imitasi tidak berhasil dijamret pelaku. Namun kini korban trauma. Saya kira ya tabrak lari gitu loh. Kok lari? Baru nabrak kok lari gitu. Terus kemudian anaknya ke saya ngasih perhiasan loh. Berarti anak tadi mau dijamret saya gitu. Terus saya lihat udah nggak ada. Si pelakunya sudah kabur. Iya udah kabur, langsung kabur kok. Terus kemudian ketika korban ini datang ke ibu itu gimana Bu psikologisnya dia? Ya dia takut, anak kecil ya. Trauma. Dengan kejadian ini, orang tua diimbau agar tidak kenakan perhiasan pada anak di bawah umur untuk menghindari aksi kriminalitas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, Ayus melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan nekat melawan arus dan masuk ke jalur tol untuk menghindari petugas. Setelah diinterogasi, pelaku ternyata sempat mengonsumsi narkoba. Perintis Presisi Polrestabes Makassar mengejar seorang pengendara motor hingga ke dalam tol Jembatan Layang, Jalan Petarani, Kota Makassar. Pelaku nekat melawan arus dan masuk ke dalam jalur tol untuk menghindari petugas karena berkendara bonceng 3 dan tidak menggunakan helm. Sebelum dihentikan petugas, 2 teman pelaku melarikan diri, melompat dari Jembatan Layang. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Mereka pertama beralasan bahwa adanya rahasia. Namun setelah dilakukan wawancara dan interogasi mendalam, dia mengakui bahwa pada hari Sabtu mereka
sementara mereka menggunakan sabu-sabu. Kenapa? Oh, tadi berboncengan. Berboncengan berapa? Berboncengan 3. Terus yang keduanya lari kemana? Oh, lompat Ki. Pelaku kemudian diserahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di KPK pada pukul 10 pagi tadi. Hasto sudah diperiksa sebagai saksi dan akan dimintai keterangan terkait keberadaan Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2020. Hasto juga sebelumnya pernah diperiksa pada kasus yang sama di tahun 2020. Sebelumnya, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait PAW anggota DPR RI Dapil Sumsel, satu fraksi PDIP periode 2019-2024. Sebelumnya, pada pekan lalu, Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Hasto diperiksa terkait laporan dugaan penyebaran hoax. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi di pagi yang cerah ini, seperti yang saya janjikan selaku warga negara yang taat pada hukum, saya memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan, dan saya diundang dalam kapasitas sebagai saksi atas persoalan yang berkaitan dengan saudara Harun Masiku. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dan saya didampingi oleh penasihat hukum saya, ada Bung Patra Sen, ada Bung Roni, dan ada Bung Jo Tobing. Sehingga nanti setelah tugas sebagai saksi ini saya jalankan dengan sebaik-baiknya, saya akan memberikan keterangan pers dengan selengkap-lengkap. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan kami Irfan Hardiansyah langsung dari gedung KPK Jakarta. Halo, selamat siang rekan Irfan. Bagaimanakah jalannya pemeriksaan Hasto pagi ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Memang benar hari ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilannya, memenuhi pemanggilan dari penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP yakni Harun Masiku. Dan saat ini Hasto sudah masuk ke dalam gedung KPK tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk mengetahui apa saja yang akan ditanyakan ataupun perihal apa saja yang akan ditanyakan mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan penyidik KPK, saat ini saya sudah bersama salah satu tim kuasa hukum Hasto Kristianto yakni Bung Patra Mzen. Bang Patra, izin mengenai pemeriksaan Pak Hasto hari ini, apa fokus pemeriksaannya? Jadi kalau kita baca surat pemanggilannya, Pak Hasto pagi ini dipanggil selaku saksi. Saksi apa? Saksi terkait dugaan tindak pidana suap, ya, yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, ya. Sementara Wahyu Setiawannya itu sudah diperiksa dan diputus, sudah inkrah di tingkat kasasi, di mana dalam persidangan itu sudah diperiksa semua saksi. Pak Hasto tidak ada sama sekali keterlibatan dalam perkara suapnya. Nah, oleh karena itu ketika dipanggil hari ini sebagai warga negara yang baik, sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto hadir, ya.
Oke, ini kemudian dalam kapasitasnya kan ini sebagai saksi kasus Harun Masiku nih Bang. Kemudian apa pemeriksaan Pak Hasto ini yang kedua kalinya kan ya Bang ya. Kemudian apa yang digali kali ini Bang? Berapapun kalau dipanggil sebagai warga negara ya yang taat dan patuh terhadap hukum, tentu beliau hadir dan dibuktikan hari ini pagi ini beliau hadir ya. Tapi yang saya perlu garis bawahi adalah bahwa perkara suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, Austiani, Saiful Bahri yang juga melibatkan Harun Masiku sudah diperiksa dan diputus. Di mana dalam persidangan itu saksi-saksi di bawah sumpah menyatakan tidak ada keterlibatan Pak Hasto. Itu yang paling pokok. Ya. Baik, terima kasih banyak Bang Patra atas waktunya, dan terbaru KPK juga akan kembali memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap keberadaan Harun Masiku, dan saksi-saksi yang diperiksa itu ialah pengacara bernama Simon Petrus serta dua mahasiswa bernama Hugo Ganda dan juga Melita De Greb. Sementara demikian Pram. Ya, Irfan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelumnya Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penyebaran hoaks. Hasto dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya di salah satu media televisi nasional. Sekjen PDIP hadir didampingi oleh sejumlah kuasa hukum baik dari partai ataupun pribadi. Politikus PDI Perjuangan ini hadir untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penyebaran hoaks. Hasto dilaporkan terkait dengan wawancaranya dalam salah satu media yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Sebelumnya, dalam keterangannya kepada media, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding adanya pihak yang memberi order di balik pemanggilan dirinya di Polda Metro Jaya. Bukti adalah satu unit mobil Sigra, kemudian pakaian milik tersangka, pakaian milik korban, satu buah helm, satu buah kacamata dan busa helm, satu unit motor Yamaha NMAX, adapun langkah yang dilakukan oleh pihak Polres dan juga Polda adalah mengevakuasi korban ke rumah sakit RSUD Kayan, kemudian membuat laporan, memeriksa saksi-saksi, melakukan olah TKP, menyita barang bukti dan mengumpulkan, kebetulan ada video-video yang berada di media sosial, kemudian melakukan penangkapan dan menahan tersangka. Jadi yang bersangkutan 3 orang ini sudah diamankan di Polres Pati dan juga melakukan otopsi bagi korban yang meninggal dunia. Adapun pasal yang dikenai kepada pelaku ataupun tersangka adalah pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman hukumannya 12 tahun. Karena kejadian itu kami menghimbau kepada masyarakat atas kejadian ini, yang pertama agar jangan main hakim sendiri. Kalau ada kejadian yang mencurigakan agar dilaporkan atau disampaikan kepada aparat penegak hukum ataupun kepolisian terdekat, sehingga bisa diambil langkah-langkah kepolisian. Karena bagaimanapun niat untuk melakukan main hakim sendiri ada paksa ataupun berefek dengan tindak pidana. Jadi kita berharap kepada masyarakat agar melaporkan, jangan main hakim sendiri. Dan bagi warga masyarakat yang melakukan juga yang terlibat agar menyerahkan diri untuk kita
tindak lanjuti dengan proses hukum yang berlaku sesuai dengan aturan hukum. Demikian rekan-rekan terkait tentang kronologis pelaku dan juga kejadian yang terjadi di wilayah Polresta Pati. Dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, terkait tentang kasus itu nanti akan ditindaklanjuti untuk proses selanjutnya. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers dari Pati, Polda Pati, di mana salah seorang bos rental sebuah mobil yang dikeroyok meninggal dunia, pemirsa, dan 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kuasa hukum Saka Tatal, terpidana kasus Vina dan Eki yang sudah bebas, melaporkan 3 saksi atas nama Aep, Dede, dan Liga Akbar ke Mapolres Cirebon Kota karena dinilai sudah berbohong. Saka juga akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung dengan klaim polisi telah salah tangkap. Apa yang kamu lakukan selama Saka di penjara? Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini sudah bebas, mendatangi Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat untuk melaporkan 3 saksi, yaitu Aep, Dede, dan Liga Akbar. Keterangan ketiga saksi dinilai banyak kebohongan dan memberatkan Saka. Laporan ketiga saksi juga akan digunakan untuk melengkapi pengajuan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Keputusan untuk melaporkan Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan. Sedangkan Aep dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi-saksi tersebut? Saka dan kuasa hukum berencana mengajukan peninjauan kembali ke MA menyusul banyaknya kejanggalan dan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum juga akan mengajukan permohonan pelindungan ke LPSK agar Saka Tatal bisa terlindungi sebagai saksi dan korban. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Peggy alias Peron menjalani tes psikologi kedua di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat selama hampir 8 jam. Rencananya, Peggy juga akan menjalani tes poligraf atau tes kebohongan pada Rabu mendatang. Pemeriksaan tes psikologi kedua Peggy alias Peron berlangsung selama hampir 8 jam di Gedung Dirkrim Polda Jawa Barat. Dalam tes psikologi kali ini, penyidik memberikan 3 aspek pengetesan psikologi, diantaranya intelijensi, afeksi, hingga motorik. Pengujian intelijensi atau kognitif bertujuan untuk kecerdasan dan fungsi otak. Afeksi untuk menjabarkan suatu perasaan, dan motorik memeriksa organ tubuh. Meski pemeriksaan psikologi terhadap Peggy sudah dilakukan, pemeriksaan lainnya akan masih dilakukan penyidik kepada Peggy. Jadi apakah dari pemeriksaan 3 hal ini, intelijensi, kognitif, kemudian afeksi, motorik ini, apakah bisa menguatkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Peggy Setiawan atau tidak, ya kami tidak tahu. Cuma kalau melihat secara keseluruhan, ya, pemeriksaan kepribadian ini, ya, kami penasihat hukum itu melihat, ya, sering interaksi. Peggy Setiawan itu orang yang baik, ya, ramah, ya, kemudian dia konsisten, kemudian dia tegar. Rencananya Peggy akan kembali menjalani pemeriksaan pada Rabu mendatang dengan pengetesan poligraf atau tes kebohongan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keluarga almarhumah Vina menanggapi banyaknya saksi bermunculan terkait peristiwa pembunuhan Vina pada tahun 2016. Sementara pihak keluarga sangat kesulitan pada tahun 2016 mencari keterangan saksi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam masih terus diselidiki oleh petugas kepolisian di Reskrimum Polda Jawa Barat. Sejalan dengan penyidikan kasusnya, banyak bermunculan sejumlah saksi yang mengaku mengetahui peristiwa pembunuhan itu. Hal tersebut ditanggapi oleh pihak keluarga, yakni Marliana, kakak almarhum Vina. Sebenarnya kalau banyak saksi yang bermunculan, saya terima kasih sebenarnya. Cuman karena saksi yang bermunculannya tidak searah,
Jadi malah bikin pusing yang ada. Oh, bikin pusing? Iya, bikin pusing. Saya sampai bingung harus percaya ke siapa, harus dengerin yang mana. Pihak keluarga Vina menambahkan bahwa pada tahun 2016 silam sempat kesulitan mencari saksi mata terkait kasus Vina. Sementara pada saat persidangan hanya 2 nama saksi yang disebutkan, yakni Aep dan Dede. Namun kedua saksi tersebut tidak dihadirkan saat persidangan berlangsung. Pada tahun 2016 sebenarnya saya dibilang sulit ya. Karena memang saya tanya sana tanya sini tuh mereka seperti tertutup. Yang saya tahu itu hanya Aep dan Dede, itu pun tahu saat di pengadilan. Dan BAP? Ya mungkin. Enggak, saya tahunya di pengadilan. Pas dibacakan saksi, ada saksi namanya Aep dan Dede, tapi memang dia tidak dihadirkan saat itu. Pihak keluarga Vina berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus pembunuhan Vina yang kini masih misterius. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini sudah bebas akan mengajukan peninjauan kembali terhadap kasus yang menimpanya. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya kejanggalan dan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Melalui kuasa hukumnya yang diwakili 5 advokat dan dipimpin Farhad Abbas serta Krina Murti, langkah peninjauan kembali dilakukan menyusul adanya kejanggalan-kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki ini. Apalagi sejumlah saksi banyak yang mencabut keterangannya di pengadilan. Ini membuktikan adanya ketidakkonsistenan dari para saksi begitu kasus ini mencuat kembali. Selain melakukan peninjauan kembali, kuasa hukum Saka Tatal juga akan melaporkan para saksi yang sudah berbohong di bawah sumpah ke polisi. Tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahin polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada Saka Tatal. Pasti. Nah, kedua, kemudian buat kalau tadi yang komplain bahwa polisi-polisi pensiun nongol, ada sebagian purnawirawan yang betul-betul mendukung agar kasus ini terang. Ada. Mereka adalah purnawirawan intelek. Ada juga purnawirawan yang nakut-nakutin kita, ada. Kalau kita salah ngomong katanya kita mau dikenai undang-undang ITE. Ada, ya kan? Nah, kemudian buat pengacara-pengacara saya sarankan, kalian tampil di sini sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Sementara itu, selain melakukan peninjauan kembali, kuasa hukum juga akan mengajukan permohonan perlindungan Saka Tatal ke LPSK. Hal itu dilakukan agar Saka Tatal bisa terlindungi lantaran sebagai saksi dan korban. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keluarga salah satu terpidana kasus Vina mendatangi Peradi untuk meminta perlindungan. Adik salah satu terpidana kasus Vina mengaku didatangi polisi pada malam hari dan diminta menandatangani sejumlah berkas. Ya, waktu tanggal 23 itu malam Jumat, saya itu didatengin polisi ke rumah saya, ya, orang tua saya. Itu ada 4 orang. Jadi pas masuk dia bilang dari Polres Kota Cirebon, dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu, yang satu bawa map sama kertas kosong itu, yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah, pas waktu itu saya aneh, kok ada Polres kok ngasih tahu seperti itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga dimintain tanda tangan. Nah, saya tidak mau untuk tanda tangan itu karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Pas saya udah menolak, polisi itu udah pulang lah. Nah, pas hari Sabtunya saya kerja jam 1-an, jam setengah 2-an, itu saya istirahat. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Habib Rizik Syihab akan mendapatkan bebas murni atau selesaikan bebas bersyarat hari ini.
Kemenkumham menyatakan masa bimbingan pembebasan bersyarat atau PB Habib Rizik akan berakhir tanggal 10 Juni 2024. Itu artinya hari ini Habib Rizik akan dinyatakan bebas murni. Habib Rizik juga telah mendatangi Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat untuk mengambil surat pengakhiran pembimbingan pembebasan bersyarat. Sebelumnya, Habib Rizik ditahan di Rutan Barreskrim Polri pada 12 Desember 2020 atas 3 kasus yakni perkara kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung, dan data suap di RS UMI. Ia mendapatkan pembebasan bersyarat pada 20 Juli 2022 lalu. Dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM50. Saya nggak peduli siapa orangnya. Saya akan kejar mereka. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berbicara mengenai keinginannya untuk berduet dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Namun keputusan maju di Pilkada akan diputuskan Kaisang pada Agustus mendatang. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berbicara mengenai keinginan dirinya untuk ikut dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan Kaisang dalam YouTube GK Hebat. Putra bungsu Presiden Jokowi ini bicara soal kemungkinan dirinya berduet dengan Anies Baswedan. Hal tersebut bermula saat Kaisang ditanya pilih Jakarta atau Solo. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih, ya. Suruh pilih Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti atau sekalian gubernur, pilgub kan bentar lagi. Bentar lagi pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Sementara Kaisang Pangarep juga berbicara soal kemungkinan dirinya ikut dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Namun Kaisang menyebut keputusan akan disampaikan pada Agustus mendatang. Sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur, walaupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Sementara terkait pernyataan Kaisang, Anies Baswedan menyatakan belum ada komunikasi dengan putra bungsu Presiden Jokowi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution berencana maju di Pilkada Sumatera Utara. Suami dari Kahiyang Ayu ini mulai mendatangi sejumlah partai untuk dapat dukungan. Jelang Pilkada Sumatera Utara 2024, Wali Kota Medan Bobi Nasution mulai bersilaturahmi dengan sejumlah partai politik, salah satunya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kedatangan Bobi ke kantor DPP PKB ini adalah untuk mengikuti uji kelaikan dan kepatutan untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2024. Ketua DPW PKB Sumatera Utara, Jafar Suhairi Nasution menyebut Bobi sudah mendapat sinyal baik dari PKB terkait rencana dirinya maju di Pilgub Sumatera Utara. Alhamdulillah sinyalnya sangat kuat. Mudah-mudahan kehadiran beliau kali ini membawa bertahan tentunya dalam mudah-mudahan juga ketum Muhaimin direstui, tapi dari bahasanya, dari gesturnya sudah tinggal kita sabar menunggu ya. Sebelumnya Bobi juga mengaku telah berkomunikasi dengan Partai Golkar terkait Pilkada Sumatera Utara. Bobi juga tak menampik tentang rencana akan disandingkan dengan Musa Rajeksah. Namun demikian, Bobi mengaku masih menunggu keputusan Partai Golkar. Ataupun dari Golkar yang akan menyampaikan informasi itu ya, bocor-bocorannya mungkin ya, mudah-mudahan doain. Itu akan gandengan sama Pak Ijaz atau tidak? Makanya nanti diumumin
hasil pertemuan, hasil diskusi, yang saya tahu tentunya ini nanti apapun hasilnya yang akan menyampaikan nanti dari Golkar ataupun dari Bang Ijeknya langsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, eskalasi serangan Israel yang meningkat menjadi bahasan khusus para menteri luar negeri dari negara-negara D8 dalam KTT luar biasa yang berlangsung di Istanbul, Turki. Bantuan kemanusiaan yang tidak lancar menjadi salah satu keprihatinan utama. Kelompok negara berkembang 8 atau D8 adalah Indonesia, Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria. Pertemuan luar biasa D8 belum lama ini didasari pemikiran untuk memperkuat kerja organisasi kerjasama Islam untuk Palestina di tengah situasi kemanusiaan yang kian buruk di Gaza. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyuruhkan gencatan senjata permanen secara konsisten untuk lekas mencapai perdamaian. Dari Istanbul, Turki, Menlu Retno akan meneruskan perjalanan menuju Norwegia. Nomor 2, kita harus terus berupaya mendorong agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi kita harus terus berupaya. D8 harus menjadi driving force bagi upaya ini. Nomor 3, negara D8 harus terus menyuarakan pentingnya kelancaran bantuan atau unhindered humanitarian assistance dan mendukung kerja UNRWA. Ya, pemirsa, jelang puncak ibadah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Salah satunya pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Terletak tak jauh dari titik Jamar di Mina, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jasir meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Walau singkat, pemerintah Arab Saudi sangat optimis pendekatan dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail, and logistics, where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies, to make sure that every year we provide better and better services. Pemerintah Arab Saudi juga menegaskan sistem yang ada saat ini juga dipersiapkan serta dikembangkan untuk di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jelang puncak haji, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama. Kantor Kesehatan Haji Indonesia memastikan ketersediaan obat untuk para jemaah haji. Gangguan infeksi saluran pernafasan, hipertensi, dan gangguan pencernaan merupakan beberapa penyakit yang banyak dikeluhkan jemaah haji Indonesia. Untuk mengantisipasi dan menjaga kesehatan jemaah melewati puncak haji di akhir pekan ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Mekah menyiapkan seluruh sumber daya yang ada, mulai dari tenaga medis hingga persediaan obat-obatan. Jadi kami kalau untuk Armusna itu pertama ada yang namanya paket kloter, yang kedua ada paket pos satelit, kemudian ada paket pos kesehatan di Arafah dan Mina. Pos satelit itu di Arafah dan Mina juga, kemudian pos kesehatan Arafah Mina, kemudian paket safari wukuf. Hingga 9 Juni tercatat masih ada 79 jemaah yang dirawat inap di KKHI. Sementara KKHI masih memiliki lebih dari 50% persediaan obat.
Tim kesehatan pun sudah menyiapkan paket obat-obatan bagi 554 kloter saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Termasuk sejumlah rencana bila para jemaah membutuhkan obat-obatan yang lebih berat dan tidak dimiliki oleh KKHI. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Durfadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Ya, pemirsa, petugas pengamanan haji di Arab Saudi menerapkan aturan ketat jelang puncak ibadah haji. Jemaah diminta melengkapi dokumen administrasi sesuai aturan jika memasuki area Amshair, Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Pengamanan intensif dan ketat diterapkan jelang puncak ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Pemerintah telah menyiapkan gugus tugas demi kelancaran ibadah haji 2024. Gugus tugas merupakan gabungan Angkatan Darat dan Udara Arab Saudi, Angkatan Khusus, Angkatan Pertahanan Sipil Haji, dan Paspor Kontrol. Gugus tugas berkolaborasi dengan banyak pihak mulai dari lintas kementerian, masyarakat umum, tenaga medis yang disebar di Mekah dan Madinah. Demi mencegah berbagai macam gangguan yang berpotensi jalannya keamanan dan keselamatan jemaah haji, tim gugus tugas meminta seluruh jemaah memastikan kelengkapan dokumen saat akan memasuki area Amshair, Arafah, Musdalifah, dan Mina. سواء المرورية أو الأمنية أو دوريات حفظ النظام في مراكز الضبط الأمني وعلى مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكذلك والطرق المؤدية إليها. وأيضا هذا العام استهدفنا أيضا أن يكون لنا قوات خاصة في المواقيت لمنع تدفق الحجاج الذين لا يحملون تصاريح نظامية. هناك أيضا إدارات وتنظيم حضوري على جميع الطرق أيضا في المناطق المحيطة في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة. نهدف أيضا إلى رفع مستوى جودة هذه الخطط وأيضا إلى وصول الحجاج إلى منطقاهم سواء يوم التروية أو أثناء التصعيد أو النفرة بجسر وسهولة. Mematuhi aturan, salah satunya dengan menggunakan visa haji menjadi syarat mutlak bagi para jemaah, di mana pihak pengamanan dan keamanan Arab Saudi mencatat sejauh ini telah ada 153.000 jemaah yang masuk dengan visa non-haji dan mendapatkan sanksi tegas. Dari Mekah, Arab Saudi, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Air Zam-Zam menjadi air mineral yang paling diburu jemaah haji dan umroh di Tanah Suci. Pihak Kerajaan Arab Saudi pun berinovasi dengan mengemas air Zam-Zam ke dalam botol dan didistribusikan kepada seluruh jemaah di Mekah dan Madinah. Lalu seperti apakah proses pengemasannya? Dan berikut liputan rekan kami Lukman Hanafi. Dan saat ini saya menuju ke pabrik pengolahan air Zam-Zam ya, ini ada di Makkah. Kita lihat ya perjalanannya seperti apa di dalam prosesnya. Tumpukan karton ini berisi botol air Zam-Zam kemasan 330 liter. Dan air Zam-Zam di sini dijamin original karena sumbernya langsung dari kawasan Masjidil Haram, dikirim dengan pipa khusus. Saya di Zam-Zam ini antara sunahnya minumnya berdiri. Kalau selepas tawaf dan minum air Zam-Zam berdiri pada kiri. Untuk melihat lebih dekat proses pengemasannya, kami diharuskan steril dengan membungkus sepatu, kepala, dan juga masker mulut. Di tempat ini proses pengemasan dilakukan. Air dimasukkan ke dalam botol dengan proses yang sangat modern. Kemudian secara otomatis botol yang sudah terisi ditempelkan logo merek untuk selanjutnya dipacking ke dalam kardus. Di pabrik ini setiap hari mampu mengemas 10.000 botol ukuran 330 mili. Ya, saat ini saya ada di tempat pengemasan air Zam-Zam. Ini seperti kita lihat nih, nah ini. Ini air Zam-Zam asli murni dan ini dikemas dalam botol untuk didistribusikan dan untuk dikonsumsi umum tentunya. Di saat ini saya ada di pabrik pengemasan air Zam-Zam, ada di Kota Makkah. Kita lihat ya, ini belum dikasih merek. Ini kembaliin lagi. Nah, dari Mekah, Arab Saudi, Lukman Hanafi melaporkan.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menutup secara resmi Likupang Tourism Festival 2024. Agenda pariwisata tahunan ini dilaksanakan untuk lebih memperkenalkan Likupang yang masuk dalam 5 destinasi pariwisata super prioritas. Ratusan warga antusias menghadiri penutupan Likupang Tourism Festival atau LTF 2024 dengan the first session of the 2024 United Cities and Local Government Asia Pacific atau UCLG ASPAC di pantai Desa Main, Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Kedua rangkaian acara ini ditutup secara resmi oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Dua event yang diadakan dalam waktu bersamaan dan di lokasi yang sama ini untuk memperkenalkan Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Berbagai kegiatan digelar untuk meramaikan ajang yang masuk dalam 100 karisma event Nusantara ini seperti konser kemasyarakatan hingga pameran UMKM. Saya ini memang kesempatan yang luar biasa untuk mengangkat potensi dari Minahasa Utara sebenarnya secara keseluruhan mewakili Sulawesi Utara, mengangkat berbagai kualitas yang dimiliki dari sisi SDM dan juga SDA-nya. Aspek regeneratif, jadi yang aspek berkelanjutan dengan jadi kedepannya The first season of the 2024 United Cities and Local Government Asia Pacific atau UCLG ASPAC dihadiri delegasi pemerintah dari 11 negara di kawasan Asia Pasifik. Ajang ini juga menghasilkan deklarasi Minahasa Utara yang isinya antara lain pembentukan Marine Hub, peningkatan kualitas pendidikan oleh pemerintah Guangzhou, pengembangan pariwisata hijau, dan sumber daya manusia. Dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kurban pemirsa. Guna menarik daya beli masyarakat, sebuah lapak kurban di Tangerang Selatan, Banten mengadakan berbagai promo menarik. Akibat aneka promo ini, sepekan jelang perayaan Idul Adha, lebih dari 500 ekor sapi kurban laku terjual. Sebuah lapak kurban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten mengadakan promo menarik, yakni beli 4 ekor sapi gratis 1 ekor kambing. Tak hanya itu, pembeli juga berhak mendapatkan kupon undian berhadiah di setiap pembelian sapi. Sepekan mendekati perayaan Idul Adha kali ini, sebanyak 500 ekor sapi sudah laku terjual, dari mulai harga 20 juta hingga 100 juta rupiah. Pembeli pun dapat memilih berbagai macam jenis sapi, seperti sapi limosin, sapi simetal, sapi pegon, dan juga peranakan ongol dengan bobot mulai dari 250 kg hingga 1 ton. Gak murah, promo-promonya banyak, hadiah-hadiahnya juga banyak sekali. Sudah berapa lama Pak? Saya selama ini beli di Sapipedia tuh sudah hampir 15 tahun. Kalau tahun ini? Tahun ini kami beli banyak sekali, sekitar 15 ekor. Per hari ini sudah keluar 500 ekoran Mas. Total semuanya sudah keluar 500 ekor, tapi kita masih punya stok sekitar 150 sampai 170 ekor. Jadi totalnya mendekati 700 ekor nanti, biasanya tiap tahun. Kenapa sih bisa 500? Ya alhamdulillah mungkin ya karena rezeki ya Mas ya. Kedua mungkin karena promo-promo saya, karena di sini beli 4 ekor sapi gratis 1 ekor kambing, beli 10 ekor sapi gratis 3 kambing, dan juga setiap pembelian sapi mendapatkan 3 lembar kupon berhadiah yang nantinya akan kami undi setelah Idul Adha. Hadiah utamanya ada AC 2 PK, kulkas, sepeda listrik, dan lain-lain. Totalnya puluhan juta rupiah. Selain itu, setiap pembelian sapi juga sudah gratis biaya perawatan serta ongkos kirim sepulau Jawa. Setiap sapi yang dijual juga telah diperiksa kesehatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Dinas Peternakannya bekerjasama dengan petugas pemantauan kesehatan hewan lakukan pengecekan hewan kurban yang dijual di Pasar Hewan Sleman, Yogyakarta pemirsa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa hewan yang sakit yang tak layak untuk kurban. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews yang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews pemirsa. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional, dan berita internasional lengkap di iNews.id.
Dan jangan lupa pemirsa, sesaat lagi saksikan program Kawal Pilkada bersama rekan saya Aulia Wardani sesaat lagi. Dan saya Pram Senjaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Tim Dinas Kesehatan Hewan yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian terus memantau sekaligus mengecek hewan kurban yang akan dijual belikan. Salah satunya di pasar hewan yang berada di Kelurahan Ambar Ketawang, Sleman, Yogyakarta. Hasilnya, ditemukan 3 hewan ekor sapi dalam kondisi sakit dan tak layak untuk dijual dijadikan untuk kurban. Secara umum sehat, terus cuma tadi ditemukan ada 3 ekor yang setelah ada sakit ditemukan sakit LSD ya, tapi itu sudah proses penyembuhan. Secara umum sehat. Tadi juga ada sapi Madura yang dijual di sini, juga penjualnya sudah melaporkan ke saya juga, kita periksa juga sudah. Dalam pengecekan kesehatan, petugas memeriksa hewan dari mulut dan kuku hewan. Selain itu, petugas juga lakukan pengecekan kebuntingan sapi karena secara tegas dan jelas yang diterangkan, sapi betina dalam masa produktif atau bunting dilarang dipotong. Kalau memang untuk korban itu memang harus diutamakan kondisi fisiknya, harus dinyatakan benar-benar sehat. Tapi rata-rata sapi sekarang korban rata-rata sehat. Tahun lalu mungkin masih banyak PMK, penyakit PMK, tapi sekarang sudah menurut kami lebih aman. Selain sapi dari Yogyakarta sendiri, sapi-sapi yang dijual di pasar hewan Ambar Ketawang tersebut juga berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan ada yang berasal dari Madura. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Kelly Wisma, iNews melaporkan.